Lokasi ini merupakan salah satu tempat pertapaan dari Gajah Mada, Mbak. Dari Patih Gajah Mada. Iya, Mahapatih Gajah Mada. Di Majapahit sedang ada perang. Terus dan beliau itu ada di sini dan tetap sakit-sakitan, akhirnya meninggal di sini dan dijadikan tempat pendarmaan dari seorang putri kerajaan Majapahit yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini kita akan ngeludus lagi, yaitu menuju ke sebuah lokasi, yaitu sebuah pundan yang bernama Pundan Banjarbeng. Betul. Nah, ini berlokasi di Dusun Sajen, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan lokasi ini pun berdekatan sekali dengan ini ya, Sungai Kromong. Ya. Jadi ternyata di samping Sungai Kromong atau di atas Sungai Kromong, tepat berada di atas Sungai Kromong, itu ada sebuah candi yang sangat megah pada zaman dahulu yang sekarang masih dirawat oleh warga dan dijadikan sebuah pundan atau mungkin tempat para leluhur. Gitu ya. Kita akan langsung masuk ke sana karena di sana tepatnya ya untuk lokasinya. Nah, saat kita masuk ini kita sudah menjumpai yaitu batu lumpang. Nah, batu lumpang kecil ya, yang kegunaannya zaman dahulu itu berbagai macam ya, selain untuk menumbuk dari biji-bijian dan yang lain-lain. Cuman kalau dilihat dari bentuk batu lumpang kecil ini, mungkin mempunyai ada cara tersendiri, atau mungkin ada yang ditumbuk itu sendiri, mungkin seperti jenis-jenis rempah-rempah dan yang lain-lain ya kalau untuk lumpang kecil. Jadi ini salah satu peradaban. Ya, nah, dan untuk kita masuk ke sana pun kita sudah menjumpai anak tangga yang terbuat dari batu andesit. Dan selain itu, nah di sini Mas, kenapa tadi kok di awal itu bilangnya itu di dekat Kali Kromong ini ada sebuah bangunan candi. Nah, ini nampak sekali ya. Dilihat ini. Nah, ini ada batu bata kuno yang ada memiliki sebuah tanda lingkaran. Itu yang dimaksud kemungkinan adalah era kerajaan Majapahit. Dan kalau dari bentuk lingkaran, kalau saya dari informasi dari Om Nanang Muni, itu katanya kalau yang berbentuk lingkaran seperti ini menandakan di situ terdapat sebuah bangunan suci atau mungkin pagar gitu. Bangunan candi. Ini biasanya digunakan penanda sebagai pagar dari bangunan candi itu ya. Ya. Itu pagar terluar. Nah, ini ada belum kita masuk, ini pun ada bentuk yang cukup unik yang bernama segitiga tumpal. Nah, yang ini ya. Ini adalah segitiga tumpal. Terus di sini berbentuk seperti pakis atau mungkin seperti ini ya, ada lingkarannya. Ya, ada lingkarannya. Ini pun fungsinya masih sama, yaitu sebagai pintu masuk dari bangunan candi. Biasanya ini ada di samping ini ya, samping dari pintu masuk candi gitu ya. Ada mungkin tangga naik untuk candi. Kalau dilihat dari bentuknya bisa kita artikan seperti yang ada di Candi Jedong, Ngorok, seperti itu. Cuman di sini tidak ada reliknya untuk yang di segitiga tumpalnya. Terus yang di atasnya pun juga sama. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Nah, kita langsung masuk, Mbak Hamid Putri Ponsoni. Nah, memang Mas, kita saat masuk ke sini dan saat kita akan masuk di pintunya tadi itu banyak sekali batu andesitnya. Nah, di pinggir-pinggir kita ini sudah ada batu andesitnya. Jadi kanan kiri kita itu ada batu andesitnya. Betul. Dan ini nampaknya ditata rapi oleh warga setempat ya. Putih pun masih bisa kerasa bisa. Betul. Bentar, kita akan turun bentar ya. Kita akan turun. Nah, di sini untuk pintunya atau untuk tangganya pun terbuat dari batu andesit candi ya. Betul. Dan ini untuk terusan dari batu segitiga tumpalnya tadi juga ya, gini ya. Terusan dari batu segitiga tumpal yang ada di sana tadi ya, di depan pintu masuknya. Di sini pun ada seperti pinggir-pinggirannya juga. Ini yang tidak berukir biasanya itu. Ini pinggiran candinya. Bagian bawah. Gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan untuk menuju ke
ke lokasi selanjutnya. Nah, jadi di sini terdapat sebuah batuan andesit di bawahnya ya. Dan ini masih terikat oleh akar pohon. Nah, ini kalau dilihat ya, dari travel kita sebelumnya itu, kita lebih sering menjumpai bahwa di bawah pohon yang sangat besar ini, tentunya di bawahnya itu pasti ada bangunan kuno seperti ini. Iya. Tapi kalau dilihat ini kayak sama yang ada di candi apa kemarin yang waktu ekskavasi itu bawahnya batu andesit. Iya. Dan ini kalau dilihat kayaknya batu andesit ya Mas ya. Iya. Nah, pun ada batu andesit yang masih terikat ya, di bawah dari situs ini. Terus di sini ada peninggalan kuno berupa batu dakon. Batu dakon, betul. Nah, kalau batu dakon ini biasanya sebagai titik mongso atau mungkin penanggalan Jawa pada zaman dulu. Nah, kita akan masuk menuju lokasi. Nah, untuk yang mungkin dari teman-teman, kenapa lokasi ini tidak dibangun bentuk candi? Karena kemungkinan zaman dahulu tidak lengkap, dan juga karena lokasinya sangat sakral dan masih disakralkan oleh warga gitu. Jadinya dibuatlah seperti ini. Sebenarnya ini adalah sebuah bangunan candi pada masa lalu. Dan sampai sekarang pun masih disakralkan oleh warga. Buktinya di lokasi ini sudah dibersihkan ya, karena mungkin kemarin itu mungkin ini ada Parwah Deso ya Mas ya. Makanya masih ada terlihat sekali dari ini ada apa ini namanya? Ya, seperti daun-daun kelapa ini. Pun juga bersih. Kita akan Janur. masuk, jadi kita akan coba. Kita lepas sendalnya dulu. Hati-hati Mbak ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa lokasi yang disakralkan oleh warga, seperti yang ada di depan kita ini. Ini pun seperti pinggir-pinggiran candi, terus ya seperti artefak dan juga artefak dari sebuah candi. Terus di sini ada juga sebuah batu yang cukup lebar ya. Ini konon di bawahnya itu ini tidak ada ujungnya gitu katanya ya, untuk batu yang sangat lebar ini. Terus di sini pun ada sebuah batu andesit yang cukup besar yang dibentuk seperti meja. Sebenarnya ini zaman dahulu merupakan salah satu dari bagian candi, cuman entah bagian apanya ya. Yang jelas ini sangat lebar teman-teman. Untuk ukuran dari tangan saya pun cuma segini ya. Dan ini sangat menarik juga, karena apa? Karena pas waktu kita lihat kanan kiri semuanya itu kan rata-rata batu andesit. Iya. Dan ini mungkin karena betul Masnya tadi karena nggak lengkap, jadi itu entah siapa ya, kita juga nggak tahu. Ini dibentuk seperti kursi, jadi bentuk yang ini ya. Ya betul. Jadi selain di situ tadi itu bentuknya dibentuk seperti meja, dan ini dibentuk seperti kursi. Dan ini masih disakralkan Mas ternyata rupanya. Ya. Dapat dilihat itu ya, ada dupanya itu, bekas dupanya. Terus di sini pun juga ya, bisa kalian lihat untuk relief-reliefnya di sini cukup indah. Contohnya yang ada di bawah sini. Nah ini adalah relief-reliefnya. Relief dari situs ini sangat luar biasa ya. Untuk bentuk dari reliefnya ciri khas Majapahit, yaitu berbentuk seperti ini, seperti bunga-bunga gitu ya. Nah coba kita akan turun, tapi kita akan berputar karena kita akan mengambil sendal ya teman-teman. Nah selain itu di sini memang sangat disakralkan oleh kita juga, seperti banyaknya percobaan, pewangian dan yang lain-lain teman-teman. Terus kita turun lewat sini, karena di bawah pun masih banyak sekali untuk batu-batuan andesit. Kemungkinan jika dikumpulkan memang berbentuk seperti candi, tapi tidak lengkap. Karena apa? Karena masih ada yang terpendam. Kemungkinan kalau menurut saya itu berada di bawah dari pohon beringin itu, yang raksasa itu ya. Betul, karena kalau dilihat tadi itu sudah terlihat sekali ya bahwa di bawah oyotnya itu ada banyak sekali batu andesitnya. Iya. Nah di sini pun juga ada seperti pinggir-pinggiran dari sebuah candi ya. Ini adalah batu penyusun candi. Yang ini ya, ini adalah batu penyusun candi, atau bisa disebut sebagai puzzle dari puzzle dari bentuk bangunan candi. Kita lanjutkan ya. Nah di sini, oh ini pun masih ada yang berukir Mbak. Nah yang ini teman-teman ya, ini ada ukirannya sangat luar biasa sekali. Terus ini ada pinggiran candi yang cukup besar ya. Seperti ini adalah bentuk dari candi tersebut. Nah ini pun juga
Jadi yang sangat disayangkan di lokasi ini tidak ditemukannya atau masih belum ditemukannya sebuah batu prasasti untuk membuktikan ini dari era kerajaan mana. Cuman kalau dilihat dari bentuknya kemungkinan zaman dahulu era kerajaan Majapahit. Tapi banyak sekali cerita yang berkembang di lokasi ini, Mbak. Ya. Salah satunya itu ini ya, saya memiliki 3 versi karena rumah saya dekat dengan dari sini jadi, ya. untuk lokasi ini pun juga ini ya, juga mempunyai beberapa cerita yang cukup menarik. Salah satu contohnya di lokasi ini merupakan salah satu tempat pertapaan dari Gajah Mada, Mbak. Dari Patih Gajah Mada. Iya, Mahapatih Gajah Mada. Itu menurut salah satu ini ya, petinggi dari desa ini, yaitu entah itu Bapak Cari atau apa ya untuk pangkatnya, itu menurutnya lokasi ini zaman dahulu merupakan tempat pertapaan dari Mahapatih Gajah Mada setelah perang Paregreg atau apa gitu ya. Terus untuk yang kedua ada versi lain juga yang menyebutkan kalau di lokasi sini zaman dahulu itu di era kerajaan Majapahit entah putri siapa, cuman zaman dahulu pernah sakit terus menuju ke Pajet untuk mandi atau untuk berobat. Akhirnya waktu turun itu di Majapahit sedang ada perang. Terus dan beliau itu ada di sini dan tetap sakit-sakitan, akhirnya meninggal di sini dan dijadikan tempat pendarmaan dari seorang putri kerajaan Majapahit yang meninggal tadi itu. Ya, di sini gitu. Nah, terus ada juga versi yang lain lagi gitu. Jadi ada juga yang mengartikan kalau di Mbah Jarbeng ini adalah sebuah tempat pertapaan pada zaman dahulu, teman-teman ya. Nah, selain itu juga di lokasi ini ya, teman-teman. Untuk versi yang apa, hanya ada 2 versi, Mas? Ada 3. 3. Yang satunya? Yang satunya tentang pohon ini juga. Nah, pohon ini pernah tumbang ya. Pernah tumbang dan akhirnya kembali lagi. Jadi zaman dahulu itu meskipun ini sudah ada cungkupnya itu tidak rusak setelah dijatuhkan ini ya pohonnya seperti ini. Jadi pohonnya ini masih dijaga oleh warga. Sangat luar biasa sekali ya. Mungkin cukup sekian, Mbak ya. Betul. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.